ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bab izalatun najasat. Bagaimana menghilangkan najis. Pembahasan pertama adalah bagaimana hukum menghilangkan najis. Wa hukmu izalatin najasat fardun. Hukum menghilangkan najis apa? Fardu, wajib. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla masalah ke-120 beliau mengatakan wa izalatun najasah wa kullu ma amarallahu ta'ala bi izalatihi fardun. Dan menghilangkan najis serta setiap apa yang Allah perintahkan untuk menghilangkannya hukumnya apa? Fardu. Fardu itu apa? Wajib. Dan beliau menambahkan ya masalah menghilangkan najis ini terbagi menjadi beberapa bagian, beberapa masalah. Secara global bahwa setiap sesuatu yang Allah perintahkan melalui lisan para rasulnya, lisan rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW untuk menjauhinya, atau ada nas yang mengharamkannya atau perintah tentang itu, ya, misalkan untuk membasuhnya atau mengusapnya, maka semua itu hukumnya apa? Fardu. Dan menjadi bermaksiat bila menyelisihinya. Ya, jadi bermaksiat bila menyelisihinya. Jadi hukum menghilangkan najis apa? Fardu. Pembahasan yang kedua, bagaimana prinsip dalam menghilangkan najis. Prinsip dalam menghilangkan najis, ya, wal wajib ittiba'ud dalil fi izalati 'ainin najasah. Prinsipnya adalah yang wajib itu mengikuti dalil dalam cara menghilangkan zat najis. Jadi menghilangkan najis itu bukan dengan semaunya sendiri gitu, tapi mengikuti apa? Dalil gitu. Karena ini syariat. Ya, ini syariat. Syariat sumbernya apa? Dalil. Jadi bagaimana cara menghilangkan najis? Ya tentu mengikuti dalil. Misalkan bila kemudian dengan cara dibasuh, ya, maka dibasuhnya ini di dalam dalil kan sampai betul-betul tidak bersisa warna, tidak bersisa apa? Bau dan juga rasanya. Itu cara membersihkannya. Atau mungkin dalam nas-nas yang lain ada cara membersihkannya dengan disiram, ya, atau diperciki, atau cukup menyapu, disapukan ke debu, ya, atau hanya dengan melangkah di tanah itu sudah bisa mensucikan. Itu misalkan bila sandal kita ini terkena qadirah, kotoran manusia, ya, atau air seni manusia, maka kemudian kita masih melangkah di tanah yang berdebu, maka otomatis debu-debu yang dilangkahi oleh kakinya itu mensucikan najis yang berada di sandalnya. Demikian juga ujung-ujung pakaian. Jadi kalau ujung pakaian wanita itu kan kadang sampai ngangsrah, ya, sampai menyapu jalan. Mungkin di jalan baju itu kena najis, tapi setelah itu kan dia masih jalan terus. Maka tanah-tanah yang dia lewati selanjutnya itulah yang otomatis mensucikan. Kok bisa begitu? Ya bisa karena ada dalilnya. Nanti kita akan sampai dalil yang menjelaskan bahwa tanah-tanah yang dilalui itu secara otomatis menghilangkan najis. Nah, itu prinsipnya, ya. Jadi prinsipnya, ya, prinsip dasarnya dalam menghilangkan najis mengikuti dalil. Itu. Pembahasan ketiga, tadhirun najasat. Bagaimana cara mensucikan najis? Yang pertama dari al-adirah. Adirah itu apa? Al-ghaid. Ghaid itu apa? Kotoran manusia. Kan, atau kotoran binatang yang haram dagingnya. Kemarin kan kita bahas. Kalau kotoran binatang yang halal dagingnya itu tidak najis. Jadi kotoran ayam, kambing, sapi itu tidak najis. Yang najis adalah kotoran binatang yang haram dagingnya itu. Yang pertama yaitu apa? Al-adirah, yaitu kotoran manusia ini atau kotoran binatang. Wa tuzalu 'indal istinja bil ma' awil hijarah.
Cara membersihkannya, hilang najisnya dengan istinja. Istinja itu ya bahasa kita adalah cebok gitu ya, kalau bahasa kasarnya. Atau apa? Bersuci. Ya. Kau tidak pakai istilah membersihkan, karena bersih belum tentu suci. Jadi mungkin penggunaan bahasa yang tepat apa? Bersuci. Ya, itu. Bersuci dengan air, karena alat alat dasar yang digunakan untuk bersuci apa? Air. Kalau tidak ada baru apa? Awil hijarah, atau batu, wanahwihi, atau yang semisalnya. Nah, nanti kita akan bahas tidak hanya batu, nanti tisu, kertas, daun itu bisa untuk mensucikan. Asal jangan daun bambu ya. Daun bambu apalagi bungkusnya. Wah, itu nanti malah bengkak ya. Karena apa? Lugut. Bahasa Indonesianya lugut apa? Enggak ada lugut. Bahasa Indonesia lugut apa? Ya, bulu halus. Baik, itu. Ammal ma. Adapun membersihkannya dengan air, ini dalilnya tersirat di dalam surat At-Taubah 108 itu. Fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharun. Itu yang awalnya wala masjidun ussisa 'alat taqwa ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharun. Apa artinya? Di dalam masjid itu yang dimaksud Masjid Quba, ada orang-orang yang mereka suka untuk mensucikan diri. Ayat ini turun mengenai perilaku jamaah Masjid Quba yang suka beristinja dengan menggunakan air. Itu. Jadi dipuji sama Allah. Karena air itu kan suatu yang langka di Arab saat itu. Maka ketika ada orang bersuci dengan menggunakan air, ya ini sungguh luar biasa. Nah, itu. Jadi ini menjadi dalil, kan tersirat ya. Di dalam ayatnya tersucinya kan hanya di dalam masjid itu ada sekelompok orang yang suka bersuci kan gitu. Cuma tidak dijelaskan bersucinya dengan apa. Tetapi dalam tafsir disebutkan ya, karena memang ini ayat ini turun sehubungan dengan Allah memuji perilaku jamaah dari masjid apa? Quba yang mereka suka membersihkan kotoran dengan air. Jadi ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Dipuji oleh Allah Ta'ala. Ini hadis riwayat dari Abu Hurairah ini. Ini riwayatnya riwayat Abu Daud, Tirmidzi. Nomor kalau Abu Daud nomornya 34. Ya, jadi qala dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, nazalat hadil ayah, turun ayat ini fi ahli Quba. Bercerita tentang penduduk Quba, yaitu fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharun, bahwa di dalam Masjid Quba itu terdapat orang-orang yang suka untuk mensucikan diri. Qala, ya kemudian Rasulullah SAW bersabda, kanu yastanjuna bil ma. Mereka itu suka bersuci dari kotoran, dari buang air besar atau buang air kecil dengan apa? Menggunakan air. Fanazalat fihim hadil ayah. Ayat ini turun sehubungan dengan perilaku bersucinya mereka dengan menggunakan apa? Air. Hadis lain riwayat Bukhari nomor 150 dari Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah meriwayatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza kharaja li hajatihi, jika keluar untuk menunaikan apa? Hajatnya, ya aji'u ana wa gulam. Ya, aku siapa? Anas bin Malik. Saat itu kan masih ABG lah. Aku datang beserta gulam. Ya, ada anak yang sebaya denganku, teman sepermainan. Ya, membawa apa? Idawah. Idawah itu sekantung air yang terbuat dari kulit. Kantung air yang terbuat dari kulit namanya apa? Idawah. Kalau ghirba itu dari kulit kambing sing gede. Jadi ghirba itu bentuknya kayak kambing tapi digendong. Tapi kalau yang idawah itu lebih kecil. Jadi terbuat dari kulit tapi lebih kecil. Jadi aku membawa sekantung berisi apa? Air.
yakni yastanji bih. Itu Rasulullah gunakan untuk beristinja, bersuci dengan menggunakan air itu. Itu satu. Kedua, bil hijarah. Ya, mensucikannya dengan apa? Batu. Jadi mensucikan dari buang air besar maupun buang air kecil dengan menggunakan apa? Batu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 262, la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Tidaklah seorang di antara kalian bersuci dengan menggunakan, kecuali dengan menggunakan 3 batu. Jadi kalau batu minimal berapa? 3 batu. Itu menggunakan 3 batu. Dalilnya tadi satu, dalil yang kedua riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dari Aisyah, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid, jika salah satu di antara kalian buang air besar, falyastatib bi thalathati ahjar. Jadi bersucilah dengan 3 batu, fa innaha tuzzi'u anhu. Itu akan mencukupi dan bisa menghilangkan najis itu. Apakah hanya dengan batu? Wa amma ma yasuddu 'anil hijarah, adapun yang bisa menutupi atau mengganti batu apa? Al-waraq. Apa? Daun. Zaman dulu kan daun atau kertas lah sekarang. Itu boleh. Jadi menggunakan apa? Daun atau tisu, kertas. Ya, pokoknya yang bisa menghilangkan itu boleh. Dalilnya apa? Dalilnya juga tersirat, tidak tersurat. Dalilnya tersirat dalam hadis riwayat Imam Bukhari 155 gini, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, ittaba'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajati. Aku mengikuti Nabi yang Nabi keluar untuk menunaikan hajatnya. Fakana la yaltafit. Nabi itu tidak menoleh kepadaku. Jadi jalan saja. Fadanautu minhu. Kemudian aku mendekat kepada Nabi. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya abghini ahjaran. Cari untukku batu. Carikan untukku batu. Astaghfidu biha, yang aku gunakan untuk beristijmar. Jadi kalau menggunakan batu bahasa Arabnya apa? Istijmar. Kalau menggunakan air bahasa Arabnya apa? Istinja. Ya. Istinja. Tinja itu dari bahasa Arab, tinja, dipotong tok gitu. Istinja berarti cebok. Tapi kalau istijmar, cebok menggunakan batu. Ya. Carikan untukku batu yang aku gunakan untuk istijmar, untuk bersuci. Wala ta'tini bi'adhamin wala rothin. Tapi jangan kau bawa tulang dan roth, kotoran keledai. Jadi kotoran keledai gue garing kan mirip watu itu. Makanya kalau di Arab hati-hati, darani watu cekel jebulane. Kaum Indonesia darani watu akik ya. Jebulane ya kan tetap lebih enteng lah itu, lebih ringan. Nah, syahidnya di mana? Syahid dari pendalilannya di mana? Begini. Di dalam hadis ini kan Rasulullah melarang tulang dan roth, kotoran keledai. Maka larangan ini menunjukkan bolehnya menggunakan selain batu. Gitu. Kenapa? Seandainya tidak boleh, Rasulullah nggak perlu menambahkan kalimat jangan memberikan padaku apa? Tulang dan kotoran. Berarti selain tulang dan kotoran bisa. Lah itu wajhud dilalahnya. Jadi sisi pendalilannya gitu. Ya. Kemudian sudah diketahui kata penyusun buku ini bahwa najis itu kan terbatas. Sedangkan zat yang suci itu tidak terbatas. Maka ketika Nabi membatasi tulang dan kotoran keledai itu menunjukkan bolehnya menggunakan yang lain. Gitu. Jadi intinya hadis tambahan bahwa jangan kau bawakan tulang maupun raus itu menunjukkan berarti boleh menggunakan yang lain. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya mengatakan wa hadza kama annahu lamma amara bil istinja bil ahjar, ya, bahwa sebagaimana Allah annahu lamma amara bil istinja, bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan istinja dengan menggunakan apa? Batu, lam yahtassu bil al hajar, tidak menjadi khusus dengan menggunakan batu. Tapi
perintah menggunakan batu ini illa li'anau karena al-maujud ghaliban. Jadi menggunakan batu itu karena memang batu itu yang paling mudah didapatkan, paling banyak gitu. Tapi bukan menunjukkan khusus hanya menggunakan batu. La li'anal istijmar bi ghairi la yajuz. Bukan berarti kemudian perintah istijmar dengan menggunakan batu itu meniadakan atau tidak boleh istijmar dengan selain batu. Maka menurut Ibnu Taimiyah as-shawab yang benar adalah pendapat jumhur ulama. Bolehnya beristijmar dengan selain batu. Apa saja? Ya tisu gitu, kertas, daun itu. Ya, itu bisa. Ya. Itu adapun Rasulullah itu melarang menggunakan kotoran keledai dan tulang karena innahuma ta'am ikhwanikum minal jin. Karena tulang dan kotoran keledai itu makanannya saudaramu dari bangsa jin, maka tentu nggak bisa digunakan untuk bersuci, gitu. Jelas ya? Itu. Lah, nanti yang jadi masalah bagaimana cara membersihkan dengan batu. Jadi bukan misalkan ini kotorannya, bukan kemudian batunya tek koser, bukan. Kira rata tok. Tapi batu, misalkan ini batu nih, tempel sini, pel. Ganti lagi pel. Ganti lagi pel gitu. Ganti lagi pel, sudah penuh ganti batu 2 gitu. Iya. Sama seperti tisu. Tisu ya jangan kemudian dulep gitu. Tapi cukup tempel, pindah maning, buang, tempel gitu loh. Caranya begitu sehingga kotorannya terserap. Itu cara istijmar. Dan jangan batu yang panas ya. Itu. Mateng nanti. Ya kalau pakai batu yang panas nanti berbahaya. Bisa mateng. Yang enggak lah. Bisa juga. Ya, jangan dibayangkan yang macam-macam. Bisa aja. Ya, baik. Terus wa tutahhirul adhira minan ni'al bitrab. Adapun kotoran manusia ataupun binatang yang tidak halal dimakan dagingnya itu yang nempel di sandal maupun di baju bisa dibersihkan dengan turab. Apa? Debu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza wati ahadukum bina'laihi adza, jika ya kalian berjalan dan sandal kalian itu mengenai kotoran, fa innat turaba lahu tahur, maka debu itu adalah menjadi pensucinya. Terus dalam hadis lain, idza wati al adza bi khuffaihi, jika kedua sepatu itu mengenai apa? Kotoran najis itu, fatahuruhuma at-turab. Yang mensucikannya apa? Debu. Baik. Sudah selesai ya? Itulah cara menghilangkan najis dari tubuh manusia atau dari baju ya, dari tempat dengan menggunakan air atau menggunakan batu. Kedua, damul haid. Bagaimana cara mensucikan dari darah haid? Wa tadhiru damil haid minat thaub. Adapun mensucikan darah haid yang menempel di baju, bihaqqihi bidil'in, dengan mengeriknya dengan til'in, dengan kayu. Dikerik dengan kayu. Neksiki ya bisa karo sikat lah ya. Itu. Wa ghaslihi bima'in wasidrin. Kemudian dibasuh dengan menggunakan air dan daun bidara. Berarti siki apa? Sabun, au sobun. Ya, jadi daun bidara zaman Rasul itu kan berfungsi pengganti sabun. Maka di sini disebutkan au sobun wa nahwihi, atau yang sepertinya. Tsumma yamdahul ma fi sa'irit tsaub. Kemudian setelah itu semua baju itu diperciki dengan air atau disiram air. Jadi tidak hanya di bagian yang terkena saja. Berdasarkan dalil hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, Rasulullah SAW bersabda, hukkihi bidil'in, kerik, gosok dengan kayu, waksilihi bima'in wasidrin, dan basuhlah dengan air dan sidrin, daun bidara. Itu. Jadi hadis yang lain dari Asma binti Abu Bakar berkata, sami'tu imra'atan tas'alu Rasulullah SAW. Aku mendengar ada seorang wanita bertanya kepada
Rasulullah SAW tentang bajunya. Bila dia telah suci dari haidnya, bagaimana cara membersihkan darah yang kena di bajunya? Gitu. Tolong ini dipahami, dulu belum ada pembalut ya. Zaman dulu belum ada pembalut, maka darah haid kemudian mengenai baju itu sesuatu yang biasa. Kalau sekarang ya aneh gitu. Ya bisa bila bocor itu sih. Kan kadang-kadang mungkin pas lagi banter banget itu kan bocor sehingga tembus sampai kena bajunya. Lah bagaimana cara membersihkan darah haid yang ada di baju itu? Maka Rasulullah menjawab, in ra'aiti fihi daman, jika kamu melihat di bajumu ada darah, fahukkihi, digosok, dikerik. Summakrisihi bima'in, kemudian dikucek dengan menggunakan air, dibasuh, dikucek dengan menggunakan air sampai hilang kan? Hilang apa? Bekasnya, baunya gitu. Sumandohi fi sairihi, kemudian disiram, diperciki di sekitarnya, fasallafih, maka pakailah untuk sholat. Saya kira udah cukup ya dalilnya ini. Ya ini tidak ada ketentuannya, bisa saja gitu. Tetapi kan tadi ada kekhususan bagian yang kena darah itu dikucek dulu, dibersihin. Itu ya. Setelah hilang baru disiram dengan air semuanya. Ya, prinsipnya adalah hilang warna, bau dan rasa. Itu. Tetapi kadangkala terjadi, di sini disebutkan Imam Syaukani mengatakan bahwa pada sabda Nabi yang ada tambahan la yadurruka atharuhu. Jadi Rasulullah kan dalam riwayat Abu Daud nomor 351 ada tambahan yakfika ghuslud dam, cukup bagimu mencuci yang ada bekas darahnya, wala yaduruka atharuhu, dan tidak mengapa bekasnya. Lah Imam Syaukani menambahkan, ya yang dimaksud tidak mengapa bekasnya itu bahwa bekas dari najis itu bila sulit untuk menghilangkannya tidak mengapa gitu loh. Tapi ya sebisa mungkin harus dihilangkan. Kalau tidak, ya sudah. Tetapi kata beliau, ba'dat taghir bi za'faran as-safrah aghariha gitu. Ya bisa dikasih minyak za'faran. Sehingga kemudian kan bekas darahnya itu tersamarkan gitu loh. Gitu. Kan ini kan hubungannya nanti dengan masalah kerapian. Kayak kemarin waktu kita bahas bekas air mani gitu kan. Sebenarnya kalau di baju ada bekas air mani nggak dibersihkan pun nggak apa-apa, wong air mani itu suci. Tapi kan ya ora pantas gitu. Masa mau sholat masih ada bekas air maninya gitu, maka dibersihkan. Sama baju kalau ada bekas darahnya tentu mengganggu penampilan, pandangan, ya maka harus ya itu maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga, al-ina alladzi walagha fihil kalb. Bagaimana cara mensucikan dari bejana, tempat minum, bak, bokor, ya apa sajalah yang dijilat anjing, kan gitu. Nah, maka dengan bighaslihi sab'a marrat ulahuna biturab, dicuci sampai 7 kali, salah satunya dengan debu. Apakah di pertama, apakah di terakhir? Nah ini yang tidak ada ketentuan khususnya. Pokoknya salah satunya menggunakan debu. Kok debu tidak apa? Sabun. Logikanya kan lebih bersih sabun, ya kan? Enggak. Ingat prinsip bersuci, mengikuti dalil. Ya, makanya Rasulullah tidak sebut dengan daun bidara, tapi dengan tanah. Tapi konon saya pernah mendengar di Jerman pernah ada penelitian tentang tanah itu kekuatan membersihnya seberapa. Ternyata memang tanah itu kalau membersihkan lebih bersih. Kalau nggak percaya, kalau kita habis makan sambal terasi ya, atau makan apalah sing pakai sabun itu nggak hilang-hilang, itu cara bersihnya nggak susah, benar. Ke tanah aja, ke tanah diremet gini, digini-gini, terus dibersihin baru pakai sabun, udah hilang baunya. Nggak percaya coba aja. Jadi habis makan apa? Terasi atau makan yang lemak-lemak itu kan, ya, atau makan apalah yang amis-amis, itu kan kadang-kadang walaupun pakai sabun nggak hilang. Caranya gitu aja, ya, dimasukkan ke mana? Tanah, diremetkan sini, terus diratain sini kayak gini, sudah, cuci dengan tangan, dengan apa? Air, udah hilang. Itu, menetralisir,
tanah biasa. Tanah untuk menghilangkan apa? Baunya. Debu itu juga tanah, maksudnya ya tidak ada ukuran kemudian debu halus, tidak. Turab itu ya tanah lah, lapisan tanah. Itu. Baik. Dalilnya jelas, tuhuri ina ahadikum idza walagha fil qalb, sucinya bejana salah satu di antara kalian bila dijilat anjing ayyaghsilahu ya sab'a marrat, untuk dibasuh 7 kali, ulahunna biturab. Salah satunya dengan menggunakan debu. Yang keempat, al-baul. Bersuci dari al-baul. Baul itu apa? Air seni. Bila kalau tadi pertama kan ghaid ya, buang air besar. Ini berarti buang air kecil, BAK. BAK, bukan Biro Administrasi Kemahasiswaan ya. BAK ini buang air kecil. Wa yutahharu al-baulu umuman bil ghasli. Secara umum air seni itu dibersihkan dengan dibasuh. Dengan dalil yang kemarin kita bahas, wa baulul jariyah yughsal. Ya, adapun air seninya anak perempuan dibasuh. Tetapi bila anak laki-laki yang belum makan makanan baru apa? Air ASI atau madu atau kurma yang untuk tahnik, maka tidak mengapa, cukup dipercikin saja. Dipercikin air, artinya tidak sampai dikucek, dibasuh atau diseramkan secara ringan. Itu sudah mencukupi, karena dalam hadis itu wa baulul ghulam yundah. Adapun air seninya anak laki-laki yang belum minum apa-apa yundah, cukup dipercikis saja. Nah, saya kira ini dalilnya sudah cukup. Adapun bila nih, bagaimana cara membersihkan lantai yang terkena air seni, tapi lantai tanah? Ya, di sini sebutkan ya gampang. Ambil tanahnya, buang, siram air, udah. Paham ya? Ambil tanahnya, dibuang atau terus disiram air, atau langsung disiram dengan air. Nah, kalau lantai keras kayak gitu ya dipel sampai hilang bau dan warnanya. Rasanya ya apa, ditilati ya orang itu. Ya cukup aromanya saja. Saya nggak tahu itu. Pak Iwan mungkin sudah pernah mencoba itu ya. Kayak katanya gurih kan ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 220, Muslim 284 itu. Dan lafadznya ini lafadz milik Abu Daud. Dari Abu Hurairah, anna Arabian dakhalal masjidah wa Rasulullah SAW jalis. Ada orang Arab Badui. Arab Badui itu kan dikenal Arab yang tanda kutip ya karena mereka hidup nomaden ya. Jadi kurang terpelajar lah. Jadi itu kurang punya sopan santun gitulah. Jadi tiba-tiba ada Arab Badui masuk ke masjid dan Rasulullah sedang duduk. Fa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahdan. Ya Allah, berilah kasih sayangmu kepadaku dan pada Muhammad, dan jangan kau sayangi bersama kita selain kita. Waduh, jadi berdoanya itu ya Allah, aku dengan Nabi aja, yang lainnya enggak. Maka Nabi SAW bersabda, laqad tahajjarta wasi'an. Nah, engkau kok malah membatasi hal yang luas. Maksudnya rahmat Allah kan luas. Kok malah ndonganggo dewek tok, itu namanya membatasi rahmat yang luas. Sumalam yalbis an bala fi nahiyatil masjid. Kemudian setelah itu langsung buang air aja di pojokan masjid. Coba. Salat 2 rakaat, dongai gue langsung tur di pojokan masjid. Fa asra'an nas ilaihi, orang-orang segera memburunya. Gitu kan? Memburu untuk narik. Fanahahum Nabi mengatakan, melarang, jangan biarin dulu, biar selesai. Waqala Nabi bersabda, innama bu'istum muyassirin, sesungguhnya kalian itu diutus membawa kemudahan. Walam tub'atsu mu'assirin, tidak diutus membawa kesulitan. Sabbu alaihi sajlan min ma, sudah, sekarang siram itu dengan seember besar. Ini kan sajlan itu ya ember gede yang berisi apa? Air gitu.
Sudah, nggak usah ribut, siram saja, selesai. Berarti kan jumlah air seninya dengan air seember itu kan komposisinya lebih banyak airnya sehingga menghilangkan bau pesingnya, dan kan masih tanah jadi terserap ke bawah. Bagaimana cara membersihkan najis dari dhail? Dhail itu pucukan-pucukan pakaian. Dhail itu apa? Pucukan pakaian, baik celana, sarung, gamis, bawahannya itu loh. Itu. Hadisnya adalah ya dari Ummi Walad, ya, dengan Ummi Walad li Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, bahwasanya beliau bertanya kepada Ummi Salamah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Inni imra'atun atilu dhaili." Atyalu apa atilu ini ya? Sesungguhnya aku wanita yang buntutku panjang. Maksudnya bajuku itu panjang, nanti ngangsrah. Wa amshi fil makanil qadir, dan aku berjalan melewati tempat-tempat yang ada najisnya. Faqalat Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah SAW pernah bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Yang mensucikannya itu tanah sesudahnya. Sudah. Yang mensucikannya apa? Tanah sesudahnya. Jadi kalau lewat di sini ada najisnya, kan dia masih lewat sana. Ya debu-debu yang tanah-tanah sudahnya itu otomatis mensucikannya, sudah. Nah, selesai. Kan dalil kan? Dalil. Jangan pakai sebatas logika, dalilnya itu. Dalam riwayat yang lain, ada seorang wanita dari Bani Abdul Ashal berkata, "Qultu," dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana tariqan ilal masjid muntinah." Kami ini kalau menuju masjid melewati sebuah daerah tanah yang muntinah, yang busuk, mengandung najis. Fa kaifa naf'al idza mutirna? Apa yang harus kita lakukan jika terjadi hujan, gitu loh. Jika hujan kan otomatis ngecembeng, bajunya kena. Qala, Rasulullah menjawab, "Alaysa ba'da tariqun ya atyab minha?" Nah kan setelah genangan air itu yang mengandung najis kan ada jalan-jalan yang tidak mengandung najis. Qalat, qultu na'am, iya, bala. Qala fahadhihi bihadhihi. Paham enggak? Ya najisnya itu dibersihkan dengan tanah sesudah itu. Ya sudah. Sudah jelas kan? Jadi enggak usah khawatir. Nah, jadi kadang-kadang ini orang Indonesia terlalu hati-hati sih memang. Kadang-kadang, ayo sholat, lah kotor kelambine lah. Nah, ya mau? Itu kotor apa gitu loh. Kadang-kadang ini nyelang sarungnya, "Lemang katokmu kenapa?" "Kayaknya kotor ya." "Loh, kotor kenapa?" Itu. Ya. Ya kotor kenapa? Kalau terkena air seni kan cukup diperciki, dibasuh dengan air lah, dikasih air itu aja udah cukup. Tidak harus dicuci. Ya, kena air madi juga begitu. Nah, itu loh. Kenapa? Ya karena nggak tahu lah mereka alasannya apa. Iya. Terus yang keenam, air wadi sucinya dengan dibasuh. Air madi dan apa yang menyentuh farji dan farji laki-laki maupun wanita dengan dibasuh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, liyaghsil dzakarahu wa unthayai. Ya hendaknya dia membasuh dzakarnya dan farjinya yang bagi perempuan. Adapun yang mengenai baju cukup diperciki atau disiram saja. Siram secara apa? Lembut gitu. Berdasarkan dalil, ada Sahal bin Hunayf berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa bima yusibu sawbi minhu?" Bagaimana bila air madi itu mengenai bajuku? Cara membersihkannya, Rasulullah bersabda, "Yakfika," cukup bagimu, anta khudha kaffan min ma. Kamu mengambil apa? Setelapak tangan air. Jadi ngambil inilah, ini segini. Fatandoh bihi thobak. Kemudian ditempelkan ke bajumu, disiramkan, diratakan, dipercikkan. Itu. Ya, haitsu tara annahu asaba minhu. Yang penting kamu pastikan air itu mengenai bekas air madi itu. Sudah. Walaupun mungkin baunya nggak hilang, terus apa? Bekasnya masih ada, tapi setelapak tan kafan minal ma itu setelapak tan itu sudah mencukupi.
Ya, saya kira cukup dulu ya, ini 7 karena masih banyak sekali, total ini ada nanti pada pertemuan yang akan datang lah. Masih ada 13, separuh dulu. Jadi itulah cara mensucikan apa? Dari najis. Nanti pekan depan, besok kita akan bahas tentang kulit bangkai, bagaimana bila tikus masuk ke minyak atau ke makanan, cara mensucikannya. Kemudian bagaimana jika ada air yang kejatuhan najis banyak, terus ada air yang kejatuhan najis sedikit, gimana caranya gitu loh. Ya, terus bagaimana tali timba, itu mensucikan tali timba. Bagaimana jika najis itu sudah menyatu dengan air sehingga tidak ada warnanya, sudah tidak ada baunya, itu bagaimana cara mensucikannya, maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup pertemuan untuk hari ini.